Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu safar." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hendak mengadakan satu perjalanan. Fa'usini, maka berilah wasiat kepadaku. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan wasiat-wasiat yang begitu penting. Beliau memberikan pesan-pesan yang begitu penting kepada sahabat tersebut. Yang mana pesan ini bukan hanya untuk sahabat tadi, tetapi pesan ini untuk kita semua, hadirin yang mulia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena pada hakikatnya setiap dari kita, siapapun dia, dari manapun dia berasal, pada hakikatnya setiap manusia ini mengadakan satu perjalanan. Perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu mengerikan, perjalanan yang sangat-sangat membutuhkan bekal yang banyak, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, perjalanan seorang manusia dimulai dari alam arwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh-roh manusia, kata baginda Nabi, dulu sebelum mereka dilahirkan ke dunia, sebelum mereka ditiupkan di dalam rahim ibu-ibunya, junudun mujannada, mereka ini di akhirat oleh Allah dikelompok-kelompokkan. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, ada kelompok D. Fama ta'arafa minha ikhtalaf. Roh-roh yang dulu pernah kumpul bersama, pernah duduk bersama,
Semoga roh kita ini dulu di akhirat Amin. kumpul bersama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tanakara minna ikhtalaf, yang dulu tidak pernah kumpul maka di dunia mereka juga tidak bisa duduk bersama. Hadirin yang mulia, bukan berarti kelompok A, kelompok B itu satunya jelek, satunya bagus, tidak. Beda kelompok, beda selera. Sebagaimana di dunia ada orang kelompok selera pedas, ada orang kelompok selera manis, ada orang kelompok selera yang sayur-sayuran saja. Hadirin yang mulia, bukan berarti yang sayur lebih baik daripada yang daging lebih baik daripada sayur. Tidak, tetapi hanya seleranya berbeda. Hadirin yang mulia, kemudian perjalanan seorang manusia dilanjutkan menuju ke perut ibunya. Di dalam perut ibunya dia masuk ke alam yang berbeda. Alam yang dimana kerjaannya hanya dua saja, tidur dan menendang ibunya. Maka hadirin yang mulia, kalau seorang anak itu gerak terus di perutnya ibunya khawatir. Tapi kalau anak itu gerak kadang-kadang tidur, ibunya senang. Beda dengan di dunia, Pak. Kalau di dunia tidur itu masalah. Lebih masalah lagi kalau tidurnya ketika bahaya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia dia berada di dalam perut ibunya, maka dia tidak perlu kerja. Dia tidak perlu mencari makanan Allah kirim langsung di dalamnya. Tidur, makan, gerak nendang ibunya, tidur, makan, gerak selama 9 bulan. Itulah amalan kita dulu, hadirin yang mulia. Setelah 9 bulan, ketika seorang manusia sudah waktunya keluar dari perut ibunya, maka dia setuju, tidak setuju. Dia cocok, tidak cocok. Dia mau, tidak mau, rela, tidak rela, dia tetap akan keluar dari perut ibunya. Kalau tidak mau, disobek perut ibunya agar keluar anaknya. Begitulah nasibnya manusia. Sejak dulu itu manusia itu nggak punya kehendak pada diri mereka sendiri. Akhirnya keluarlah manusia di alam dunia. Satu alam yang sangat berbeda dengan alam yang di perut ibunya. Dia mengira di perut ibunya sudah damai. Perut ibunya adalah alam yang sudah sangat-sangat enak. Pertama kali dia keluar ke dunia, dia kaget. Ini alam apa ini? Saya sudah nggak bisa tidur dengan nyenyak lagi. Saya tidak bisa santai lagi. Saya tidak bisa kurang ajar lagi kepada ibu saya. Maka bayi baru lahir menangis, Pak. Susah melihat dunia. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, manusia semakin nyaman di dunia. Tambah tua, tambah berat meninggalkan dunia. Maka biasanya orang-orang yang rambut putih itu kalau sowan Pak Yai, doakan saya umur panjang. Padahal jalan sudah mau jatuh hati dunia. Itulah manusia, semakin hari semakin betah di dunia. Semakin hari semakin cinta kepada dunia. Di zaman kita kecil, kita dengan uang 1.000 rupiah kita sudah bahagia. Kita sudah bergembira. Kita tidak memikirkan makan. Kita tidak memikirkan usaha. Saat itu hati kita masih lurus, hadirin yang mulia. Seiring bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman, menurun imannya. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa makan. Kalau saya nggak kerja, saya nggak bisa hidup. Kalau saya nggak kerja, maka saya akan kesusahan di dunia. Ini prinsip yang menghancurkan iman, hadirin yang mulia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akan datang satu masa
di mana seorang manusia harus meninggalkan dunia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal seorang manusia sudah datang waktunya, diundur 1 detik tidak bisa, dimajukan 1 detik juga tidak bisa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang raja yang dia ini kaya raya. Maka dia menyuruh rakyatnya, menyuruh pejabatnya, menyuruh menterinya untuk membangunkan dia surga, membangunkan dia istana terbaik di dunia. Maka setelah beberapa tahun selesailah pembangunan istana. Akhirnya dia mau pindahan bareng-bareng. Anaknya diajak, istrinya diajak, pembantu-pembantunya diajak, teman-temannya diajak, menterinya diajak, tentaranya diajak, rakyatnya diajak, semuanya diajak untuk pindah di istana baru. Di tengah perjalanan hadirin yang mulia, tiba-tiba ada kakek-kakek tua menghentikan perjalanannya. Raja marah, tetapi kekuatan marah tiba-tiba hilang dari dirinya. Maka kakek tadi datang, wahai tuan raja, menunduklah sebentar, aku ingin membisikkan sesuatu. Maka raja itu mau marah juga gak bisa, tiba-tiba dia menundukkan kepalanya. Wahai raja, saya ini malaikat Israil. Saya ini adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa. Maka menangislah raja saat itu, wahai malaikat, saya bangun istana belum sempat saya tempati. Izinkan saya menempati sebentar saja. Nanti engkau silahkan mencabut nyawaku. Oh, tidak bisa. Kalau sudah waktunya, Anda harus mati sekarang juga. Hadirin yang mulia, kejadian yang sama akan terulang kepada kita. Kita akan pergi ke satu tempat, kita akan datang ke kubur kita dalam keadaan kita ini tidak tahu kapan itu datang. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW membuat satu kotak. Kemudian dari kota itu Nabi menggaris panjang sampai keluar dari kota itu. Nabi mengatakan kotak ini adalah umurnya manusia, yang panjang ini adalah tangan-tangannya, kata baginda Nabi. Kita duduk di majelis ini penuh dengan rencana. Habis ini mau cari sarapan di desa, habis ini mau ini, habis ini mau ini. Cari tiket untuk pulang ke Sulawesi, cari tiket untuk pulang ke Medan, cari tiket untuk pulang ke Papua. Semuanya diurus, dia tidak tahu kalau dia tidak akan bisa pulang lagi selamanya. Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang setiap ayah lahir lebih cepat daripada anaknya, tapi tidak setiap anak mati lebih akhir daripada ayahnya. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan pesan yang begitu penting kepada sahabatnya. Apa itu pesannya? U'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Wahai sahabatku, pesan yang pertama kali, u'budillah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, kata baginda Nabi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ibadah itu? Imtithalu kulli awamirillah wajtinabu kulli nawahi, kata baginda Nabi. Kata para ulama, ibadah adalah mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, disertai dengan ketundukan dan merendahkan diri, menghinakan diri yang serendah-rendahnya kepada Allah.
Hadirin yang mulia, saat ini terkadang kita ditipu dengan perasaan kita. Perasaan kita adalah ahli ibadah. Perasaan kita adalah dai. Perasaan kita adalah orang taat kepada Allah. Itu semua adalah bisikan syaitan, hadirin yang mulia. Itu semua adalah bisikan syaitan biar kita melemah, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, dari sekian banyak perintah Allah, berapa yang perlu kita kerjakan? Dari sekian larangan-larangan yang Allah larang, berapa dari yang kita taati, hadirin yang mulia? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenung dengan sebenarnya, maka sebetulnya kita ini belum tunduk kepada Allah. Kita ini baru ikut perintah Allah yang cocok dengan nafsu kita. Hadirin yang mulia, kalau urusan nikah, wah ini sunnah Nabi. Tapi kalau urusan dakwah, ini tugasnya para kiai. Ini namanya pilih-pilih, hadirin yang mulia. Milih-milih amal agama sesuai dengan nafsu kita. Ini adalah amalannya orang Yahudi zaman dulu. Orang Yahudi dikasih perintah oleh Allah A, B, C. Maka yang cocok sama mereka dikerjakan, yang gak cocok ditinggalkan. Maka hadirin yang mulia, jangan sampai kita seperti itu. Insyaallah ini tunaikan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah sekemampuan kita. Kita diperintahkan sholat. Kita diperintahkan puasa. Kita diperintahkan dakwah. Kita diperintahkan zikir. Kita diperintahkan ngaji. Kita diperintahkan cari ilmu. Kita diperintahkan mengeluarkan harta. Itu baru namanya agama yang sempurna. Terkadang hadirin yang mulia, kita ini fokus kepada satu amal sampai kita melupakan segalanya. Fokus sama dakwah sampai nggak pernah tahajud. Fokus sama dakwah sampai nggak pernah ikut taklim di tengah khutbah. Pak izin khususi, padahal sebetulnya sudah malas dengarkan taklim ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit kita. Amal agama kalau cocok dengan selera. Sehingga itu bukan agama, itu adalah amal agama yang kebetulan cocok dengan nafsu kita. Maka di akhirat tidak ditulis sebagai agama, tapi ditulis sebagai nafsu yang kebetulan cocok dengan amal agama. Kalau duduk di atas kursi, bayar, semangat. Kalau musyawarah, duduk paling depan, usulnya diterima, semangat. Tapi kalau suruh cuci piring, berat hatinya. Kalau suruh nyapu masjid, berat hatinya. Kalau suruh khidmat, berat hatinya. Itu menunjukkan kita ini sementara ini menuruti hawa nafsu, bukan karena Allah. Hadirin yang mulia, jangan kita ini kalah dengan orang-orang yang mencari kerja. Orang-orang mencari kerja yang mereka pikirkan hanya satu, bagaimana mereka dapat duit. Mau jadi tukang parkir, tidak masalah. Mau jadi cleaning service, tidak masalah. Mau jadi satpam, tidak masalah. Yang penting gajinya besar. Begitu juga hadirin yang mulia, kita ini sedang kerja kepada Allah. Maka jadi apa saja, seharusnya kita tidak mempermasalahkan. Yang penting Allah ridha kepada kita. Insyaallah dimana? Itulah namanya ibadah yang sebenarnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusia tetaplah manusia. Manusia adalah makhluk, innama sumiyal insanu insanan likathrati nisyan. Manusia itu dinamakan manusia, kata para ulama, likathrati nisyan, karena dia begitu mudah lupa. Sebagaimana kalau kita mendengarkan bayang seperti ini, Masya Allah, semangat membara. Langsung niat 4 bulan, langsung niat negeri jauh, langsung ingin memperjuangkan agama sampai mati titik darah penghabisan kita. Tetapi bayang belum selesai, semangatnya sudah turun. Bayang selesai, sudah lupa. Udah agak lama meninggalkan tempat sini, sudah pikir dunia lagi. Itulah manusia. Kadang-kadang saking lupanya sampai dia terpleset kepada kemaksiatan. Sampai dia jatuh kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, di saat-saat seperti itu datanglah syaitan kepada kita. Wahai bapak, sudah jelas kan? Bapak itu nggak bisa jadi orang baik.
Bapak kemarin taubat kepada Allah, nangis-nangis, kurang 4 bulan, baru berhenti sebentar gara-gara corona saja sudah lemes dan akhirnya maksiat lagi. Ini menunjukkan bapak itu sudah nggak bisa jadi orang baik, sudah nggak bisa jadi orang soleh, nggak bisa jadi dai. Nyatanya jadi dai sebentar, jatuh lagi, jadi dai sebentar, jatuh lagi. Apa gunanya? Sehingga muncullah keputusasaan di dalam diri kita. Memang saya ini nggak bakal jadi ahli surga. Hadirin yang mulia, maka Nabi memberi pesan yang kedua kali. Nabi pesan untuk orang-orang yang suka putus asa seperti kita. Apa itu pesannya? Idza asa'ta fa'ahsin. Wahai sahabatku, kalau engkau jatuh dalam keburukan, kalau engkau jatuh dalam kemaksiatan, jangan putus asa. Tapi tambahlah keburukan itu dengan kebaikan. Tambahlah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Hadirin yang mulia, hati kita ini seperti tembok. Setiap kita bermaksiat, kita ini seperti mencoret tembok itu. Maksiat 2, mencoret tembok lagi. Maksiat 3, mencoret tembok lagi. Hadirin yang mulia, adalah satu kebodohan kalau setelah temboknya penuh dengan coretan, solusinya kita hancurkan tembok itu. Solusi yang terbaik, beli cat yang baru, bersihkan temboknya, maka tembok kembali putih seakan-akan tak pernah ada coretan di dalamnya. Begitu juga hadirin yang mulia, sebagai apapun kemaksiatan kita, sebagai apapun keburukan kita, rahmat Allah lebih luas daripada itu hadirin. Maka prinsip kita, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kalaulah kita harus jatuh 1000 kali, kita perlu bangun 1001 kali. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Itu baru namanya orang Islam. Wala tayasu min ruhillah. Hai orang-orang Islam, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Jangan harap-harap melihat keadaan makhluk kita sudah hancur hati kita, lemah mental kita. Kita ini punya Tuhan apa tidak hadirin? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah Nabi Musa. Ketika beliau dalam kondisi keadaan menuntut beliau untuk putus asa, dalam kondisi sampai umatnya sendiri itu putus asa. Falamma tara'al jam'an qala ashab Musa inna lamudrakun. Ketika Fir'aun dari belakang, depan dan lautan, maka Bani Israil mengatakan inna lamudrakun, sudah hancur, sudah mati, sudah ketangkap, sudah tidak ada solusi lagi. Nabi Musa hanya mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Hei umatku, kalian katakan apa? Sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersama aku pasti akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, mental-mental seperti inilah mental-mental yang layak ditolong oleh Allah hadirin. Maka hadirin yang mulia, jangan kita ini kecil hati. Kita ini harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tapi kalau melihat makhluk jangan pernah bingung. Pak, saya dimarahi di sana, saya dicaci di sana, saya disesatkan di sana. Kita ini punya Tuhan apa tidak? Yang menggerakkan manusia itu siapa? Allah. Kenapa kita tidak menghubungi Tuhan mereka? Ya Allah, Engkau menggerakkan manusia untuk mencaciku ya Allah. Ini adalah tanda dari Engkau. Ini adalah isyarat dari Engkau bahwasanya saya belum sungguh-sungguh beribadah padamu. Maka kita jadi baik. Kalau kita dimarahi orang, kita dicaci orang, kita melakukan kemaksiatan, kita putus asa di dunia, kita hancur, di akhirat lebih hancur lagi hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang ibadahnya baik, setelah orang puasanya baik, setelah orang setiap jatuh bangun lagi, setiap jatuh bangun lagi, hadirin yang mulia, ada pesan ketiga yang lebih penting. Yang mana pesan ketiga ini kalau nggak diamalkan, yang ke-1 dan ke-2 menjadi 0 nilainya. Apa itu? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hai sahabatku, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang dakwah.
Kita sekarang mengajak manusia kepada Allah. Pertanyaannya, dakwahnya sudah pakai akhlak apa belum? Kadang-kadang kita ini ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia kepada Allah, tasbih sebanyak-banyaknya. Tapi terusannya lupa bil hikmah, dengan hikmah ini lupa. Dengan kelembutan, dengan ikram, tanpa membalas, dicaci tidak membalas, disakiti tidak marah. Ini sudah ada apa belum? Kalau kita ini belum seperti itu, berarti kita belum dai yang sebenarnya. Tirulah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Beliau dai yang sebenarnya. Beliau diundang, wahai Utsman, nanti malam atau nanti pagi, nanti datang ke rumah saya, mau saya jamu makan. Oh siap. Maka beliau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya Utsman, katanya diundang. Enggak undang saya. Maka Sayyidina Utsman pergi. Baru jalan berapa meter, saya undang. Datang lagi. Ketika datang, diusir lagi sampai 30 kali ya tidak boleh. Allah. Inilah nama akhlak dai. Kita datang ke rumah orang, belum pernah diusir, dikasih kopi Pak. Itu pun besok kita sudah nggak mau datang lagi. Allah. Susah Pak, susah. Dia dikasihkan susah Pak. Dai mental apa itu teman-teman? Dai itu harus siap menghadapi segala keadaan, dimarahi malah didatangi, dimarahi dihina malah ganti memberi hadiah. Insyaallah teman-teman. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ini adalah satu perkara yang penting. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi. Innamal wasil alladhi wasala man qata'ak." Hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang balas budi. Hari ini kunjungan kepada kita, besok kita ganti kunjungan balik. Itu bukan menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim itu orang-orang yang marah sama kita, orang-orang yang memutuskan hubungan sama kita, tetap kita datangi, kita hadiahi, kita ikram, kita muliakan. Inilah namanya akhlak. Wah Pak, nggak kuat nanti saya Pak kalau dimarahin terus. Suatu ketika ada seorang sahabat mengeluhkan hal yang sama kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, saya ini punya saudara, saya kasih makan, saya kasih duit, saya kasih ini, malah berbuat jahat bisa-bisa kepada saya. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Maka Rasulullah malah mengatakan, bukan memberi solusi, menyemangatkan. Beliau mengatakan, in kunta kama qulta. Hei sahabatku, kalau memang kenyataan adalah seperti yang kamu katakan, faka'annama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi dhahir ma dumta 'ala dzalik. Maka Nabi mengatakan, kalau memang kamu keadaan seperti itu, sebetulnya kamu itu bukan ikram, tapi memasukkan besi, masukkan pasir panas di mulutnya. Semakin kamu ikram dia, semakin dia hancur. Dan Allah akan selalu menolongmu selagi kamu masih disiksa seperti itu. Kira-kira itu kita membela diri dengan Allah yang membela kita. Hebat mana? Hebat Allah Subhanahu wa taala tidak mulia. Maka carilah pertolongan Allah dengan kita tidak membalas, kita tidak marah kepada orang-orang yang menyakiti kita. Insyaallah teman. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini menjadi dai, artinya kita ini sudah mendaftarkan diri untuk dimarahi orang seluruh dunia. Dai kok cita-citanya diikram, hati kok dai kok cita-citanya ingin makan enak. Itu adalah seperti tentara yang ingin tidurnya di kasur full AC, gak mau dikirim ke hutan. Salah daftar Pak. Orang kalau sudah daftar jadi tentara siap mati. Itu saya kemarin baca di tulisan pendaftaran tentara. Daripada ragu-ragu, lebih baik kembali. Kalau mau daftar dai, ragu-ragu, dikirim ke daerah yang daerah Asia, kembali saja hadirin yang mulia. Jadi petani, nggak usah jadi dai. Insyaallah gimana? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mendaftar jadi dai berarti siap menderita, siap dimarahi, siap dihina, siap disakiti, siap menjadi orang-orang dicintai Allah. Maka hadirin yang mulia, untuk kepentingannya ini
memperbaiki akhlak kita, meluruskan akhlak kita dalam berjuang, kita ulangi lagi kurun kita. Insyaallah itu benar. Insyaallah. Maka yang lihat 4 bulan, 40 hari, silahkan daftarkan nama. Mari Pak, mari Pak. Kita mungkin sudah pernah 4 bulan, tapi 4 bulan yang kurang berakhlak. Maka kita benahi lagi. Mari Pak, mari Pak. Termasuk tidak berakhlak itu kalau dikasih nggak mau berdiri. Mari Pak, mari Pak. Silakan ke depan, silakan. Silakan berikan jalan, silakan. Yang tadi malam daftar, silakan daftar. Insyaallah semuanya dari mana? Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebut